Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari tim Media BK Universitas Palangkaraya, program studi bimbingan dan konseling. Saya Eka Rahmadani, mahasiswa angkatan 2020. Saya Tommy Cipta Pratama, angkatan 2020. Saya Veronica Bineni, angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil media BK yang kami sebut sebagai media Panen Aku. Video ini meliputi tentang tutorial pembuatan, Hasil karya dan prosedur penggunaan media Panen Aku. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan untuk membuat media Panen Aku adalah yang pertama membuka halaman baru di Google. Lalu di tombol pencarian silahkan ketik Google Site atau di site.google.com. Lalu akan muncul halaman seperti ini. Kemudian klik mulai situs baru dengan mengeklik halaman kosong. Selanjutnya, setelah memiliki tampilan seperti ini, bisa dimasukkan atau memilih tema terlebih dahulu. Di sini saya memilih tema diplomat dengan warna merah. Kemudian, bisa memasukkan judul sesuai dengan keinginan. Karena di sini kami membuat media Panen Aku, maka di sini saya akan masukkan dengan judul media Panen Aku. Selanjutnya, setelah memilih tema yang akan digunakan, maka selanjutnya adalah menyisipkan konten-konten yang akan dimasukkan di dalam media Google Site-nya. Di sini saya akan memasukkan dengan contoh 4 gambar. Namun, sebelum kita melanjutkan ke step berikutnya, kita harus memulai untuk mengumpulkan bahan-bahan yang akan kita masukkan dalam Google Site tersebut. Di sini, semua bahan harus disimpan dalam Google Drive. Yang pertama yang harus disiapkan adalah bahan ADNK atau Assessment Diagnostic Non-Cognitive, di mana bahan ADNK ini terdiri dari Google Form berupa asesmen preferensi gaya belajar, kemudian hasil dari Google Form-nya yaitu berupa Google Spreadsheet, kemudian laporan APGB, dan juga QR Code yang nantinya akan dibagikan kepada peserta didik. Selanjutnya, bahan yang kedua yang harus disiapkan adalah RPL IKM yang sudah berdiferensiasi. Di sini, konselor bisa menyiapkan RPL IKM yang telah disesuaikan dengan kebutuhan yang didapatkan dari Google Form yang sudah diisi dari bahan ADNK tadi. Bahan yang ketiga yang harus disiapkan adalah presensi. Presensi ini berupa Google Form, di mana hasil dari presensi yang ada dalam Google Form tersebut akan terkoneksi dengan Google Spreadsheet yang ada. Bahan keempat yang harus dipersiapkan adalah materi. Di sini disesuaikan dengan 4 bidang yang ada di dalam bimbingan dan konseling, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Ini disesuaikan dengan kreativitas oleh masing-masing konselor. Bahan kelima yang harus dipersiapkan adalah LKPD. LKPD ini meliputi lembar kerja peserta didik yang ada di dalam Google Form yang terkoneksi dalam Google Spreadsheet. Kemudian ada evaluasi dari RPL yang sudah dibuat dan juga tindak lanjut. Selanjutnya, bahan yang harus dipersiapkan adalah evaluasi media yang meliputi Google Form, Google Spreadsheet, dan hasil evaluasi media Panen Aku yang disusun dalam Google Dokumen. Setelah menyiapkan 6 bahan yang ada di dalam Google Drive, selanjutnya adalah memasukkan bahan-bahan tadi di dalam Google Site. Namun sebelum itu, kita dapat membuat halaman-halaman dengan menambahkan di bagian sebelah sini. Kita tambahkan beranda.
Kemudian rekap hasil ADNK. Kemudian RPL IKM. Hingga semua bahan yang ada di dalam Google Drive tadi tersusun dalam halaman ini. Kemudian, setelah menyusun halaman yang disesuaikan dengan Google Drive tadi, selanjutnya dapat membuat nama situs. Di sini saya membuat Tim Media BK UPR. Di sini juga bisa ditambahkan logo dari sebuah instansi atau logo dari sebuah tim. Kemudian, di sini ketika masuk halaman muka atau beranda, di sini bisa disesuaikan gambar yang akan dimasukkan dalam sebagai tampilannya. Oke, langkah pertama penggunaan media Google Site yaitu masukkan link Google Site di Google, lalu enter. Ketika muncul tampilan beranda, hal pertama yang akan dilakukan guru BK adalah menyebarkan QR code yang isinya adalah Google Form untuk asesmen preferensi gaya belajar. Lalu, asesmen gaya belajar, siswa diminta untuk mengisi identitas, lalu klik berikutnya, dan siswa diarahkan untuk mengisi setiap item-item preferensi gaya belajar. Lalu, hasil dari preferensi gaya belajar yang diisi pada Google Form muncul di rekap hasil. Klik rekap hasil, lalu muncul tampilan seperti ini. Rekap hasil terbagi menjadi dua. Rekap hasil yang pertama yaitu yang diterima oleh siswa, yaitu hasil PDF. Ketika diklik di sini, muncul rekap hasil PDF yang diterima oleh siswa. Contohnya seperti ini. Berdasarkan tipe gaya belajar, persen, dan interpretasi. Lalu interpretasi tentang preferensi gaya belajar yang dimiliki siswa. Selanjutnya, rekap hasil yang kedua dalam bentuk spreadsheet. Di dalam spreadsheet ini, ketika diklik, muncul rekapan hasil gaya belajar peserta didik. Untuk melihat lebih jelas, klik icon di sebelah kanan ini. Nah, lalu langsung mengarah kepada dashboard atau spreadsheet gaya belajar. Nah, di sini menampilkan rekap gaya belajar per kelas. Jadi di sini ada jumlah peserta didik dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Lalu di bawahnya terdapat daftar nama-nama berdasarkan tipe gaya belajar dan juga identitas-identitas yang telah diisi seperti email, nama lengkap, kelas, NISN, persentase gaya belajar, dan tipe gaya belajarnya seperti apa. Lalu untuk melihat berdasarkan kelas, tinggal diklik saja di bagian sini. Ingin melihat kelas 9, langsung muncul nama-nama siswa berdasarkan tipe gaya belajarnya. Lalu untuk dashboard selanjutnya, arahkan kursor ke rekap tipe gaya belajar seperti ini.
Nah, ketika klik kelas 7, lalu kita ingin melihat gaya belajar misal visual, lalu muncul diagram batang dan juga lampiran nama-nama berdasarkan tipe gaya belajar. Selanjutnya, yang memiliki gaya belajar visual dan auditory pada kelas 7, pada kelas 8, langsung muncul nama dan diagramnya. Begitu pula ingin melihat di kelas lain. Disesuaikan dengan tipe gaya belajar yang ingin dilihat. Jadi, dalam spreadsheet ini langsung otomatis terkelompokkan siswa berdasarkan tipe gaya belajarnya. Per kelas dan per tipe gaya belajar. Selanjutnya, setelah didapatkan hasil per tipe gaya belajar dari setiap kelas dan dari setiap individu, lalu guru BK perlu membuat rencana pelaksanaan layanan, yaitu RPL IKM. Di sini ada contoh RPL IKM berdiferensiasi. Selanjutnya, dalam pemberian layanan, pertama-tama guru BK memberikan presensi terkait kehadiran siswa. Jadi bisa diberikan QR code, nanti diarahkan kepada Google Form untuk presensi siswa. Setelah presensi, terdapat beberapa materi berdasarkan 4 bidang. Ketika klik di sini untuk materi, muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Dalam Google Site ini, dalam media Panengaku ini, terdapat beberapa contoh referensi berdasarkan bidang dan juga berdasarkan tipe gaya belajar masing-masing siswa. Nah, setelah guru BK mempersiapkan materi, lalu guru BK akan memberikan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik akan diakses melalui QR code yang ada, lalu disebarkan kepada peserta didik untuk mengisi LKPD tersebut. Hasil dari LKPD sudah terlampirkan di bagian bawah dari laman LKPD. Seperti ini. Selanjutnya, di bawah ini ada evaluasi. Klik saja evaluasi. Nah, dalam sini ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Untuk evaluasi proses ini akan diisi oleh koordinator BK. Jadi diarahkan koordinator BK untuk mengisi atau mengakses QR code ini untuk mengisi evaluasi proses. Lalu ada evaluasi hasil. Ketika mengklik evaluasi hasil, ini diarahkan untuk peserta didik yang mengisi. Jadi peserta didik pertama-tama meng-scan QR code yang ada untuk mengisi Google Form dari evaluasi hasil. Ketika siswa sudah mengisi evaluasi hasil, tindak lanjut apa yang akan diberikan oleh guru BK? Apakah memberikan bimbingan atau melakukan konseling? Selanjutnya, ketika rangkaian proses pelayanan telah diberikan oleh guru BK, selanjutnya di sini terdapat ikon evaluasi media dan tindak lanjut media. Di sini sebagai evaluasi kami terhadap media ini agar dapat berkembang dan menjadi media yang bisa berguna bagi guru BK. Jadi untuk evaluasi media boleh diklik di sini, lalu terdapat QR code sebagai evaluasi kepada tim pengembang. Setelah kami mendapatkan evaluasi dari pengguna media ini, lalu kami akan melakukan tindak lanjut terhadap media ini. Jadi apa-apa saja yang perlu kami perbaiki dan perlu kami kembangkan lagi untuk keberlanjutan dari media yang sudah kami susun. Itulah rangkaian penggunaan media mulai dari pengisian asesmen,
terdapat rekap hasil dari pengisian asesmen peserta didik, guru BK merancang RPL-IKM, dan memberikan presensi pada proses pemberian layanan, mempersiapkan materi layanan, lalu memberikan LKPD. Lalu di sini dalam media kami terdapat tim pengembang yang kami lampirkan, yaitu dosen pembimbing kami, Ibu Dr. Venda Hapsari, Singgih Sengdayu MPD, lalu tim pengembang Eko Rahmadani, Tommy Susipta Pratama, dan Veronica Wineni. Sekian rangkaian penjelasan terkait prosedur penggunaan media Pandai Aku berbasis Google Site. Itulah hasil dari penjabaran mulai dari pembuatan media, hasil, dan juga prosedur penggunaan media Pandai Aku. Untuk lebih lanjutnya, boleh dilihat di buku panduan media Pandai Aku. Sekian dari kami, tim Media BK Universitas Palangkaraya, program studi bimbingan dan konseling, mengucapkan sekian dan terima kasih.